Kita semua tuh kena santet. Dukun itu adalah melakukan hal yang mustahil. Apa santet? Iya. Pernah. Oh, kena dukun. Lepas. Margono? Enggak bisa. Kamu udah ngaku kowe. Udah kok dia udah. Saya tahu dukunnya bayarnya berapa saya sekarang. Jahat banget sih mempermainkan hati wanita. Masa susah nyicil, Mas? Insya Allah lebih ngerti apa sing mbok butuhke. Ya. Boleh apa, Ren? Hah? Boleh apa? Ora ketemu. Apa? Golek rai. Kowe ra dirahi ta berarti? Kowe ora lapor polisi. Oh iya, kowe guru 24 jam kok. Raimu ya digadeke bojomu kok. Wingi utek saiki rai piye? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak ada saya, enggak ada pembahasan. Puasa. Damar. Ini kita tambah teman ini. Damar ini. Teman-teman. Dia tuh nganu apa ya? Panutan. Mau panutan. Panutan untuk teyan ini. Panutan. Ya lah, Dan. Apa ini Mas Yoksi yang dibahas ini mau apa? Nanya apa ini nanya? Mas Andra. Apa? Oh, ngomong klinik. Oh, kita akan membahas klinik ini. Klinik. Karena kita aduhi konco SMA kan mesti biyen SMA itu dolanan klinik, ya toh? Jadi menurut pandangan teman-teman ini tentang klinik atau perdukunan. Ya toh, berarti tentang dukun di kala SMA. Mbak tahu toh? Termasuk PLT Mas Damar. Oh, nah itu nanti saya bongkar, tenang aja. Mas Damar. Bongkar sih Lu enggak apa-apa, ada isinya. Ya semoga Mas Damar enggak makan udang ya. Enggak. Makan kok. Oh, makan. Udah makan sekarang. Oh, udah makan. Oh, ya. Pisang berarti- makan juga. Pisang makan, Sate. udang makan, sate langsung dari Enggak, dia dusun. dia udang kok, dia udang. Saya tahu dukunnya bayarnya berapa saya sekarang. Sama yang itu kok, Mas. Apa? Oh, Iya. Apa Ren? Nek klinik Iren. Klinik maksudnya klinik itu Dukun ini dalam perdukunan ya. dukun iki piye? Dukun itu ya dukun kan istilahnya orang zaman sekarang kan ada istilahnya ilmu hitam dan ilmu putih. Ya, ada ilmu hitam dan ilmu putih. Nah, ilmu hitam kebanyakan itu ya untuk hal yang buruk. Biasanya untuk yang nyantet lah atau menggunakan tumbal-tumbal. Itu ilmu hitam. Ilmu hitam. Nah, ilmu putih biasanya walaupun seorang kiai atau seorang ustadz biasanya disebut dengan Ilmu putih. ilmu putih, tetap dengan doa, diiringi dengan doa. Nah, Oh, klinik itu. ya, klinik itu menyikapi. Nek dia pengen real bukti fakta tenan biasanya njaluk pembuktian. Oh, pembuktian. Misalnya Garansi. kebal sajam. Oh, iya. jenengan kebal sajam. Oh, toh. Kan udah ngaku kowe. Loh, ya kan aku kan ya wis nuding Ah, sebelahmu mungkin. mah, nuding Nah, sebelahmu, aku nuding sebelahmu. Oh, iya. Aku nudingnya gue tapi itu sebelahmu. Gini ya. minta dibantai. Yang penting kita tetap beriman dengan Tuhan kita. Jadi berarti kalau kamu ke dukun yang ilmu hitam nggak boleh, tapi kalau ilmu yang putih boleh, tapi kamu tetap beriman sama Tuhan. Gitu dah? Iya. Garis besarnya seperti itu dah kamu. Ya dah? Lama-lama panjang itu garis besarnya memang itu dah. Iya. Oh, udah. Ya yang penting kan tadi kebal sajam tadi loh pokoknya tadi. Soalnya susah. Menerawang kamu itu susah sekali. Iya, orang otak saya tak tinggal kok Oh, Mas. iya. Otak saya tak tinggal kok Oh, Mas. iya. Tadi hitungannya kata-katanya tidak berguna ya, tapi sekarang udah. Katakanlah itu enggak ya. Klinik Saya atau ngomongnya tidak berguna lagi. Udah ngomong semangat. Tak tujuh. kalau klinik atau perdukunan kalau menurutku aslinya ya tetap nggak boleh. Nggak boleh. Karena dia itu termasuk salah satu dosa yang paling nggak disuka sama Gusti Allah. Apalagi agamaku agama Islam tuh nggak boleh. Musyrik. Nah, musyrik tuh nggak boleh. Sedangkan menurut saya klinik sama perdukunan itu masuknya ke musyrik. Percaya boleh, tapi nih percaya 100% masuknya musyrik. Dan itu nggak boleh. Di Islam nggak boleh. Betul. Tapi kalau cuma sekedar oh ini ada barang dari orang tua kita atau nenek kita, kakek kita buat pegangan tok,
di bawah enggak apa-apa. Cuma jangan sampai disembah. Soalnya takutnya masuk ini musyrik lagi. Apalagi nih misalnya kita ke dukun ya. Nek dukun tuh berarti kita secara nggak langsung dari rumah tuh udah punya niat, kita percaya 100% sama dukun. Apa sih dukun bilang misalnya A, yuk kita pasti ngelakuin A, B ngelakuin B. Padahal temanku banget Mas dulu pada saat. Padahal belum tentu. Nek misalnya menurutku ya dukun tuh ya tetap gimana ya? Nggak bisa jadi panutan dia. Hand sanitizer? Enggak usah. Misal kita ambil contoh dukun sing bisa nek kamu pengen jabat atau pengen punya uang gini. Kenapa dia ora DE wae lho? Kenapa dia harus mencari uang dari kliennya dengan berkedok jadi dukun? Kalau dia bisa kaya, iso gawe kaya orang lain, kenapa nggak kaya sendiri? Jadi istilah ya pinter-pinteran nih kita lagi wae. Berarti dukun itu tetap tidak benar ya? Wah, dukun tetap nggak benar. Ya. Orang yang ilmu hitam yang putih, tapi setiap orang yang ke sana Jelas Mas Udin berkata itu tidak benar. Mau ilmu hitam, ilmu putih nih saya nggak ada. Ilmu ki yo tetap satu tok ilmu pasti wis itu aja. Jangan. Kita host ki. Oh ya. Menurut saya itu klinik. Membantu sekali Oh, ya. maaf ini. Jadi omongan damar tuh 80% banyaknya kebohongan. Omongan damar tuh 80% banyaknya kebohongan. Itu kita ambil 20% saja ya. Klinik itu saya tahu dulu dari teman saya sih sebenarnya. Margono Teman saya, Oh. sebelah saya, yang kiri saya. Nah, pada waktu itu SMA. Nah, saya tuh waktu itu dulu tuh diajakin ke dia ke rumah si Pak Margono tersebut. Oh. Nah, setelah saya telusuri, kamu kenapa kok kesini? Saya kan nggak tahu waktu itu. Ternyata dia pasang segalanya lah, gitulah. Nggak perlu disebutkan ya. Buat apain? Sekarang udah hilang, Mas. Sekarang masih ada tank terecek Mas ini. Oh, dulu kan aku. Terus ya udah dia pasang. Tak tanyain buat apa sih Indra? Ternyata buat wanita. Percaya diri aja sih dia, tapi cuman karena mau sesuatu yang lebih Mas. Jadi kan dia makannya lele nih, nah dia maunya gurameh Mas. Oh. Gitu Mas. Tapi enggak, sekarang saya tuh enggak ngomongin kamu tuh kan intinya ini 80% kebohongan toh ini. Ya, gini. Ini real. Kamu itu percaya dukun atau enggak? Dan menurut pandangan si Damar, Mas Damar, dukun itu bagaimana? Iya. Gitu loh. Ya ini kan Panjang aku lebar cerita aja. dulu. Mar, otaknya diambil dulu. Tanya. Itu enggak sih, maksudnya udahlah kita udah ada Allah. Kenapa harus ke dukun? Gitu. Orang nek kowe biyen SMA iki ngomong ke SMA kan ada konconan SMA iki. Ya karena Ya karena dulu masih SMA. mobat mabit ya Mas ya, belum stabil untuk emosinya dan lain-lain, mungkin percaya-percaya aja kayak gitu. Oh, tapi kamu pernah ke dukun toh? Pernah, saya diajarin kamu dulu. Udah Oh. gitu aja faktanya Mas, gitu aja. Gitu. Dapat untuk dapat cewek. Terus sekarang dapat istri udah enggak? Udah enggak Ke mainan dukun. apa-apa. Tapi yang sekarang udah dapat istri ya toh? Iya, udah. Udah dapat istri. Tapi teman-teman tuh sempat nggak percaya istrinya cantik banget kayak gitu Ya, Oh, Margono pasti. ya. Nanti itu Pak Margano jadi viral loh. Pak Margano jadi viral loh. Orang-orang pada kesana semua loh nanti. Kamu tuh siapa? Istrinya Damar tadi? Oh, Berarti dari tadi di sini apa? Oh, baca ya aku dari tadi dengerin. Tunggu waktu yang pas baru aku ngomong. Nah, sekarang waktunya udah pas Kalau makanya kamu, aku kalau kamu, ngomong. ini bayar nek iki nek Mas Damar dukun itu tetap Tidak- boleh. tidak baik ya Tidak sekarang boleh, ya. tidak boleh. Boleh Karena sekarang. ngopo soalnya? Ya itu aslinya itu menyesatkan kita pertama. Terus kan di Al-Quran udah nggak boleh menduakan Allah. Dah itu. Guys, jadi intinya nek Mas Dah, Damar nggak boleh. Apa-apa tidak boleh. Apapun dukun tidak boleh. nggak boleh. Woi, istrinya sebagai istrinya Damar. Kalau pemahaman dari saya pribadi ya emang nggak boleh sih, karena itu udah Tapi dulu pernah main dukun belum? enggak Nggak pernah. pernah. Oh, kena dukun. Kena ya. Kalau mainnya nggak pernah. Tapi udah sadar tuh, Mbak. Dari SMP SMA tuh sempat pernah kena. Kena apa? Santet. Ya sejenis hal yang segitu dari lelaki-lelaki yang tidak bertanggung jawab. Astagfirullah. Loh, berarti kamu kira itu suamimu tuh bertanggung jawab? Oh bertanggung jawab. Oh ya. Alhamdulillah. Soalnya baru kena dukun itu kamu. Ya. Belum lepas. Sekarang Belum udah lepas. enggak. Ya, Oh, ya coba udah. kamu tuh sehari 3 kali masak udang, disuruh makan selama 1 bulan. Itu coba.
reaksimu itu seperti apa nanti? Apakah masih seperti ini ya kan? Tidak. Masih mencintai saya. Oh, iya. Kowe ngelamun nih, kowe bayangke sing biyen-biyen wae. Iya. Enak-enak apa sing baik-baik dibayangke. Bayang-bayang. Gini. Aku setuju karo Mas Udin tadi. Dukun itu tidak ada hitam, tidak ada putih. Iya. Kalau ada ilmu hitam, ilmu putih dan dibilang ustadz atau orang berdoa, padahal Allah sendiri jarak terdekat antara Allah dan umatnya adalah ketika dia sujud. Jarak terdekat antara Allah dan umatnya adalah ketika dia sujud. Dalam sholat. Jadi kalau kita suruh mendoakan orang, istimewa untuk setiap manusianya jarak paling dekat. Dan ada lagi, Allah turun ke langit di sepertiga malam. Jadi sholat tahajud. Jadi kalau saya, untuk apa kamu ke ilmu hitam, ilmu putih, ke tempat ustadz A, B, C, D? Kalau cuma untuk mendoakan mereka, kamu mendoakan dirimu sendiri. Kecuali kamu belajar agama, itu beda permasalahan. Dan kalau ada dukun itu adalah melakukan hal yang mustahil. Nah, sekarang saya tanya buat teman-teman yang sekarang orang ke dukun, misalnya tolong tanyakan ke dukun apa dukun yang bisa membuat laris. Saya mau tanya, saya kasih uang nggak apa-apa, tolong buat toko saya laris di kala pandemi COVID ini. Kalau itu benar-benar toko itu bisa laris, berarti itu dukun yang hebat. Tapi tidak akan ada, karena semuanya akan rata ekonomi. Walaupun dukun ini udah jin suka pantai selatan apa dari rumahnya Reno itu tetap nggak bakal. Jadi dukun itu tidak akan ada, kamu hanya dibohongin. Dan orang yang terkena santet kayak Mbak E tadi, karena Mbak ya toh kan kena toh guna-guna, karena Mbak E percaya akan hal itu. Gitu, Bay. Itu jenengan percaya karena sihir, karena jenengan percaya jadi karena dimasuki. Kalau jenengan tidak percaya, ora. Kalau saya ngene, mungkin kita semua itu kena santet. Mungkin biasanya nang sing ora seneng. Apa meneh Mas Damar ini musuhnya banyak. Aku termasuk. Ini termasuk musuh Mas Damar. Salah satu nyantet, Ya, nyantet. jadi mungkin ada yang disantet dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok kita tidak terasa? Karena tidak mempercayai santet itu ada. Enggak digubris. Nggak orang digubris. Tapi ketika ada orang sih merasa aku ki koyo ini kena santet Ya. itu malah santet dan ilmu seperti itu malah semakin ketat neng tubuh kita. Jadi nek kita yo gini, yo kita punya Allah. Kalau kita berbuat baik atau kita taat kepada Allah, mosok toh Allah itu tidak melindungi kita. Itu kan nggak mungkin. Nah, seperti itu kalau masalah perdukunan. Tapi ya kalau SMA dulu saya dukun tuh ya 50-50 percaya apa enggak. SMA dulu saya dukun tuh ya 50-50 percaya apa enggak. Gitu aja. Gitu ya. Oh. 100% percaya. Enggak percaya. Tapi Dukun. kenapa kamu kok pada waktu SMA itu habis uang berjuta-juta? Tapi Dukun. kenapa kamu kok pada waktu SMA itu habis uang berjuta-juta padahal bisa buat yang lainnya, hanya buat sebuah Ya itu kan juta-jutaan juga bukan uangnya dia, Mas. iya toh? Iya, Oh, gitu. saya ke dukun minta cewek ngasih uang. Nah, Aduh, itu. itu. Waktu itu kamu jahat banget sih mempermainkan hati wanita sebenarnya. Oh, gitu toh, Mas. Enggak kok, enggak. Saya enggak pernah masang susuk nyicil, enggak pernah loh. Ada. Masa susun nyicil, Mas? Masa susun nyicil, Mas? Itu saya, Oh, itu saya. satu-satu. Di sini dulu, nanti di sini. Oh, enggak bayarnya atau masangnya? Oh, nyicil uangnya. Ah, iyalah. Jadi kur itu terbentuk karena damar sama dukun itu. iya. Jadi ya loh, adanya kredit itu sekarang seperti itu. Tapi sekarang kamu nggak tahu yang Alhamdulillah. Aku paling cuma mau nambahin dikit Apa? buat teman-teman ya. Misal buat yang masih percaya sama dukun kok, misalnya ada kata kurang rame usahanya segala macem, padahal jari ini wis berdoa lah kepada Allah gitu. Allah itu tuh nggak bisa mbok tawar. Ya. Allah tuh nggak bisa ditawar. Tapi yang pasti, nek setiap kamu berdoa sama Allah itu memang nggak bisa 100% dijabah. Apa sing mbok pengen, tapi Gusti Allah lebih ngerti apa sing mbok butuhke. Ya, Gitu benar. Betul. Ora mungkin permintaan itu kowe njaluk Ya. mobil langsung jeleng mobil kan Ya. malah medeni guys ya toh. Padahal kamu jualan material pasir, mintain mobil Honda aja ya tetap dapat urutan. Makanya kalau berdoa itu yang spesifiknya bagus. Umpamane ya Allah aku pengen punya mobil pintu 2 kayak pickup kowe. Ya. Spesifik makanya sport Lamborghini kayak Lamborghini, tapi ora dino kuwi ya toh. Ngono to Mas Udin? Ya. Masuk Mas Andra tambahan? Mas Rezeki, Damar? jodoh, Maut. maut di tangan Tuhan. Mantap.
Apa Damar masukan? Kayak mungkin Tapi buat setelah teman-teman- umur 40 Tuhan lepas tangan. Oh, iya. Masih masuk Tuhan masih ya. Masih ya. Dek kerasa deh. apa ini? Ya, itulah. Jadi nek daripada kamu mahal-mahal daripada kamu mahal-mahal pergi ke dukun, mendingan kamu pergi ke orang tuamu aja. Ya. Dia lebih tahu. Dia lebih tahu. Nah, dan doanya lebih jelas dijabah karena dia benar-benar orang tuamu. Ya jadi muliakan orang tuamu dan hidupmu akan emas. Insya Allah. Sip. Jangan lupa perbanyak zakat. Oh ya, separuh dari penghasilan. Berarti ini Mas tadi Ridwan. semuanya Dua enggak setengah. Dua setengah ya. ini cuma tadi enggak setuju perdukunan ya, setuju cuma Iya. satu orang ya tadi ya. Iya. Oh ya. Ya, tahu. Jadi ini tadi kita semua tidak setuju masalah dukun, satu orang yang percaya dukun. Iya. Ya, loh, iya toh. Jadi Iya. kalian Itu sebelahnya Mas. kalian tahu sendiri jadi bagaimana yang tidak percaya dukun dan yang percaya dukun ya. Otaknya paham dong ya. Itu loh perbedaannya kita di sini. Oke? Ya kan semua orang kan harus Udah ada. oke. Assalamualaikum warahmatullahi Oke teman-teman, wabarakatuh. subscribe, like, comment, share ya. 305 Project.